Ada banyak kisah menarik yang didapatkan dari sebuah boneka. Benda yang diduga telah ada sejak ribuan tahun lalu ini sering dimiliki sebagai salah satu teman bermain anak-anak. Seiring dengan perkembangan zaman, budaya yang melekat pada sebuah boneka pun terus berkembang. Ia tak lagi hanya sebagai mainan anak-anak, namun juga sering digunakan sebagai media saat melaksanakan ritual tertentu. Sebut saja boneka jelangkung yang sering digunakan untuk memanggil roh seseorang, atau boneka voodoo yang dipercaya bisa menyebabkan penderitaan bagi korbannya. Selain dua boneka dengan kisah seram tersebut, ternyata masih banyak kisah lain yang dapat terungkap dari kehadiran sebuah boneka. Lalu, seperti apa kisah boneka-boneka tersebut? Berikut kami hadirkan untuk Anda 7 kisah boneka terfenomenal versi on the spot. Suzanne Hines adalah seorang art director di Stars Entertainment Group di Inglewood, Colorado, yang menghabiskan waktunya selama 14 tahun untuk hidup bersama manekin. Dalam waktu selama itu, setiap harinya sepulang dari bekerja, ia selalu merawat keluarga manekinnya, yang bernama Chauncey dan Mary Margaret. Selama bertahun-tahun, dia bahkan telah melakukan perjalanan sejauh 16.000 km di seluruh Amerika dan di dunia untuk mengambil foto bersama dua orang yang dicintainya itu. Hal ini rupanya ia lakukan sebagai bagian dari sebuah proyek seni yang diberi nama Life Once Removed. Ia yang kebetulan lewat di depan sebuah outlet retail yang hendak bangkrut, tiba-tiba meyakini jika ia bisa membeli sebuah keluarga. Suzanne lalu tertarik untuk membeli dua manekin yang dijual di toko tersebut. Ia lalu menamai satu boneka dengan nama Chauncey dan menjadikannya sebagai suami. Sementara satu lagi ia namai Mary Margaret sebagai anak perempuannya. Tidak peduli dengan ide anehnya dalam membentuk sebuah keluarga, wajah Suzanne selalu senang saat berpose bersama keluarga bonekanya itu. Selain itu, ia juga ingin menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan pribadinya. Ada kasus lucu dari Wyoming, Amerika Serikat, di mana seorang wanita akhirnya dipenjara gara-gara menusuk sebuah boneka. Dikabarkan wanita ini telah menusuk sebuah boneka teddy bear setinggi 150 cm. Wanita bernama Carly Mara ini dilaporkan ke polisi setelah ia bertengkar hebat dengan mantan kekasihnya sebelum akhirnya menyerang boneka tak bersalah itu. Menurut keterangan seorang saksi, Carly Mara menunjuk tubuh boneka berulang kali dengan ucapan seandainya boneka itu adalah mantan kekasihnya. Karena inilah, Carly pun ditangkap dengan dakwaan telah melakukan ancaman terhadap orang lain. Carly yang kalap tiba-tiba mengambil boneka teddy bear dan menusuknya dengan pisau dapur berulang kali. Karena ketakutan melihat amukan Carly, kekasihnya Jordan langsung mengamankannya dan memasukkan Carly ke dalam kamar mandi. Ia lalu menghubungi polisi untuk segera datang dan memeriksa keadaan mantan kekasihnya itu. Namun dengan uang jaminan sebesar 50 juta rupiah, Carly akhirnya dapat keluar dari penjara sambil menunggu sidang pengadilan berikutnya dilakukan. Berita tentang seorang wanita pembuat ratusan boneka baru-baru ini cukup membuat kehebohan. Bukan karena hasil karyanya yang memiliki bentuk aneh, tapi karena cerita di belakang alasannya membuat ratusan boneka tersebut. Adalah Ayano Tsukimi, perempuan berusia 64 tahun asal Nagoro, Jepang, yang memiliki hobi membuat boneka seukuran manusia sebenarnya. Ia diketahui telah membuat ratusan buah boneka dengan bentuk mirip dengan keluarga dan kerabatnya. Hobi uniknya ini dimulai sejak beberapa tahun yang lalu ketika ia kembali ke kampung halamannya di Nagoro. Saat itulah ia mendapati jika desanya kini sudah tidak seramai dulu. Sebab sebagian besar warga yang ia kenal telah banyak yang meninggalkan desa. Populasinya pun kini hanya sekitar 37 orang saja. Karena tak banyak kegiatan yang bisa ia lakukan, akhirnya Tsukimi memutuskan untuk membuat boneka seukuran manusia agar desanya itu menjadi ramai kembali. Pada awalnya ia hanya membuat boneka yang mirip dengan ayah, ibu, serta anak-anaknya. Namun karena sangat menyukai hasil karyanya, Tsukimi pun akhirnya membuat lebih banyak boneka lagi. Kali ini ia mulai membuat boneka dengan profil para tetangga, terutama orang-orang yang telah pergi meninggalkan desanya.
Setiap kali ada tetangga yang pindah ke daerah lain, maka Sukimi pun akan segera membuat boneka-boneka untuk menggantikannya. Dan setelah boneka-boneka itu selesai dibuat, Sukimi pun akan menaruh mereka seolah-olah sedang melakukan aktivitas seperti yang biasa tetangganya lakukan. Ada boneka anak-anak serta guru yang diletakkan di dalam kelas pada sebuah gedung yang telah kosong. Ada pula boneka yang sengaja ia letakkan dengan posisi memancing, seperti salah satu kerabatnya dahulu. Tak kurang sekitar 350 buah boneka selesai ia buat dalam waktu 10 tahun terakhir. Meskipun tetap sepi, setidaknya setiap hari kini Desa Nagoro sering dikunjungi oleh beberapa orang wisatawan yang penasaran dengan boneka-boneka Sukimi. Dan berkat boneka-boneka buatannya itulah, sekarang Desa Nagoro menjadi terkenal dengan sebutannya sebagai Lembah Boneka. Baru-baru ini perusahaan minuman bersoda terkenal Amerika Serikat mengungkapkan permintaan maaf atas iklan provokatifnya di halaman media sosial Facebook Swedia. Pasalnya dalam iklan itu terselip pesan yang dianggap menghina kapten timnas Portugal, Cristiano Ronaldo. Pada hari pertandingan leg kedua playoff Piala Dunia 2014, zona Eropa antara Swedia melawan Portugal di Solna, Selasa 19 November 2013. Dalam foto tersebut, Ronaldo digambarkan sebagai boneka voodoo yang mengenakan kostum timnas Portugal. Sedikitnya ada 3 foto yang diunggah. Pertama, boneka voodoo Ronaldo yang terikat di rel kereta. Kedua, boneka voodoo CR7 yang kepalanya tertimpa minuman kaleng. Hingga yang terakhir, sebuah boneka voodoo Ronaldo yang terkena banyak tusukan jarum dengan tulisan bahwa tim Swedia akan melibas habis timnas Portugal dalam pertandingan tersebut. Namun apa daya, ketiga foto tersebut membuat publik Portugal berang. Puluhan ribu supporter Portugal pun mengancam akan memboikot minuman tersebut di negaranya. Suasana semakin panas karena merek yang bermasalah tersebut adalah sponsor dari bintang Barcelona, Lionel Messi, yang selama ini dianggap sebagai rival Ronaldo. Atas tuntutan ini, perusahaan yang berdiri sejak 1893 itu akhirnya menghapus iklan sekaligus meminta maaf kepada timnas Portugal. Sebuah tanda peringatan menyala dan merujuk pada lapang dekat Hedge End, Southampton, Inggris. Atas laporan ini, sebuah helikopter kepolisian pun diterbangkan untuk menelusuri titik yang dianggap berbahaya untuk mengetahui peristiwa sebenarnya di lapangan. Kisah ini menjadi bagian dari ditemukannya boneka berbentuk harimau di pinggiran hutan. Atas penemuan ini, aparat kepolisian kemudian menghimbau agar masyarakat waspada dan menjauhi kawasan yang berbahaya tersebut. Mereka pun menerjunkan beberapa tim, termasuk helikopter, untuk melihat dari dekat keberadaan harimau ini. Dengan sangat hati-hati, mereka mendekat dan memeriksa kondisi harimau tersebut. Namun apa daya, alih-alih mendapatkan seekor harimau yang menakutkan, mereka justru mendapatkan sebuah boneka yang terbuat dari kain. Dengan bentuknya yang sangat mirip dengan harimau, dari kejauhan memang ia tampak benar-benar seperti seekor harimau sungguhan. Entah siapa yang menaruh boneka ini di sana. Namun kejadian tersebut langsung menjadi berita utama berbagai media di dunia. Polisi pun akhirnya mencari siapa pelaku keisengan yang menghebohkan ini. Banyak yang mengetahui jika mainan di masa kecil bisa begitu berharga bagi seseorang, bukan karena mainannya, namun karena kenangan yang terekam dalam mainan tersebut yang mampu membawa pemiliknya masuk ke dalam keindahan masa kecil mereka. Kisah menarik ini berawal ketika seorang pemuda bernama Faz Ali ingin memberikan hadiah tahun baru kepada tunangannya. Ia yang saat itu kebingungan dengan jenis hadiah yang akan diberikan, tiba-tiba teringat akan cerita tunangannya tentang sebuah boneka bernama Wifey. Boneka tersebut sangat disayang oleh Jessica, sang kekasih, karena ia memperolehnya dalam sebuah upacara pembaptisan saat dirinya masih bayi. Dengan memori yang begitu indah, Faz Ali mulai melakukan pencarian terhadap boneka itu. Setelah sekitar 1 bulan mencari, Faz Ali akhirnya menemukan boneka yang mirip di sebuah situs penjualan boneka bekas. Sayang, karena usianya yang sudah tua, boneka itu telah rusak, sehingga harus diperbaiki di Teddy Bear Hospital, di mana di tempat ini semua boneka bisa diperbaiki seperti semula. Saat hari pemberian kado tiba,
Jessica pun mulai membuka dan mengambil boneka tersebut. Ia awalnya tak menyadari jika boneka yang dipeluknya adalah Whitey. Namun lama-kelamaan ia mulai sadar dan menangis karena teringat akan memorinya di masa kecil. Kejutan ini jelas telah berhasil membuat tunangan Buzz Ali terharu karena bahagia. Baginya, Whitey mungkin bukan sekedar mainan, karena ia telah menyimpan semua memori kebahagiaan di masa kanak-kanaknya. Pada bulan April 2014 yang baru lalu, sebuah badan amal khusus anak-anak di Palmyra, Kolombia, sukses menciptakan boneka kain terbesar di dunia. Boneka unik ini sengaja dibuat untuk merayakan ulang tahun Hari Anak Nasional di Kolombia yang ke-10. Boneka yang kemudian diberi nama Nana ini dibuat oleh Yayasan Better World dan memiliki tinggi sekitar 6,4 meter. Seperti diceritakan oleh salah satu perwakilan yayasan, boneka raksasa ini dibuat dengan menggunakan potongan bambu yang tebal sebagai kerangkanya. Selain itu, beton pun digunakan untuk menjadi pondasi yang diikat dengan untaian kabel baja untuk membuat semuanya tetap menyatu. Boneka Nana memiliki bentuk yang unik. Dengan 2 buah pita di kepalanya, ia sengaja dibuat untuk menggambarkan semangat anak-anak di Kolombia yang bahagia. Sementara itu, dengan tingginya yang mencapai 6,4 meter, Guinness World Record pun menyatakan jika boneka Nana berhasil mengalahkan rekor dunia sebelumnya, yaitu boneka kain dengan tinggi 4,5 meter di Genoa, Italia pada 2005 silam. Pemirsa, itulah 7 kisah boneka terfenomenal versi On The Spot.